Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengungkap rahasia dagangan laris melalui 6 benda bertuah penglaris dagangan alami yang wajib Anda miliki. Lantas, benda apa sajakah itu? Tonton dan simak video ini hingga selesai agar informasi yang kami sajikan tidak gagal paham di memori pikiran Anda. Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Sahabat beriman, apakah Anda pernah merasa penjualan sepi atau kurang menarik perhatian pelanggan, bahkan mungkin hampir bangkrut dan putus asa? Setiap pedagang pasti menginginkan dagangannya laris manis dan ramai dikunjungi pembeli. Mungkin Anda juga bingung dan kenapa warung dagangan Anda yang awalnya ramai jadi sepi. Kebanyakan pedagang mungkin sering merasakan warung dagangan selalu sepi karena banyak pesaing yang berjualan di sekelilingnya. Bahkan, banyak yang menirukan ide jualan usaha Anda untuk membuat warung usaha Anda jadi sepi. Demi persaingan dalam berdagang, banyak cara pedagang bersaing dengan cara tidak sehat, alias meminta bantuan makhluk goib, dan bersekutu dengan iblis untuk menyerang dan menutup rezeki Anda, sehingga membuat warung dagangan Anda yang awalnya ramai jadi sepi pembeli. Banyak para pedagang yang frustasi dan menemukan jalan buntu, akhirnya meminta bantuan dari dukun ahli spiritual, dan biasanya dukun tersebut akan memberikan benda-benda bertuah penarik rezeki atau biasanya jimat penglaris dagangan warung. Setelah Anda menonton video ini sampai habis, saya yakin video ini akan mengubah pola pikir Anda yang buntu. Hari ini saya akan membongkar rahasia dagangan laris manis yang digunakan pembisnis sukses untuk mendatangkan pembeli. Benda ini merupakan penglaris dagangan paling ampuh di tanah Jawa menurut leluhur zaman dulu. Cara menggunakan benda bertuah alami penglaris dagangan ini sangatlah mudah. Anda tidak perlu melakukan ritual khusus seperti puasa dan pantangan efek samping yang diderita. Anda hanya cukup menyimpan dan menaburnya di depan toko Anda. Mari kita ungkap bersama 6 benda bertuah alami penarik rezeki, penglaris dagangan paling ampuh yang wajib Anda miliki. Yang pertama adalah bambu 9 kuntum. Sahabat beriman, bambu 9 kuntum merupakan simbol keberuntungan dalam budaya Asia. Dikenal sebagai pembawa rezeki dan penglaris dagangan alami. Benda ini bisa kamu tempatkan di sudut dagangan. Konon, semakin banyak kuntum yang ada, semakin besar pula keberuntungan yang akan datang. Jadi pastikan untuk merawatnya dengan baik agar selalu tumbuh dan subur. Berikut adalah cara sederhana menggunakan bambu 9 kuntum sebagai penglaris dagangan. Langkah pertama, pilih bambu. Ambil bambu 9 kuntum yang sehat dan bersih, lalu cuci bambu. Bilas bambu dengan air bersih untuk menghilangkan debu. Selanjutnya, sebelum digunakan, pegang bambu dan fokus pada niat Anda, seperti semoga usaha ini lancar dan diberkahi rezeki. Selanjutnya, bacakan doa, ucapkan doa atau mantra yang diyakini dapat menarik keberuntungan. Bacakan surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali, sambil memegang bambu 9 kuntum tersebut. Kemudian letakkan bambu, tempatkan bambu di area yang terlihat, seperti di dekat pintu masuk atau meja kasir. Sebelum membuka usaha, luangkan waktu untuk berdoa, selalu bersikap ramah dan positif kepada pelanggan. Lalu rawat bambu, gantilah setiap minggu dan bersihkan bambu agar tetap segar. Dengan langkah-langkah sederhana ini, bambu 9 kuntum dapat membantu meningkatkan keberuntungan dalam usaha dagang Anda. Kemudian yang kedua adalah garam laut atau garam grosok. Sahabat beriman, garam ini telah lama dikenal bukan hanya sebagai bambu, tetapi juga sebagai pelindung energi. Konon garam laut atau garam grosok ini digunakan oleh leluhur zaman dahulu sebagai penglaris dagangan alami yang sangat ampuh dan manjur. Menggunakan garam laut atau garam grosok di area jualan Anda dapat membantu menyerap energi negatif dan mampu mendatangkan banyak pembeli. Caranya cukup mudah, pilih garam grosok yang berkualitas baik dan bersih, hindari campuran yang tidak diinginkan. Selanjutnya, siapkan cukup garam grosok untuk penaburan. Sebaiknya gunakan garam yang baru dibeli dengan kualitas bagus dan tidak kotor. Lalu cuci garam di bawah air mengalir sambil membayangkan energi negatif hilang. Bacalah doa atau mantra penyucian sesuai kepercayaan Anda. Menurut kepercayaan orang terdahulu, Anda bisa membacakannya dengan Hono Coroko secara terbalik. Setelah dicuci, letakkan garam di tempat yang kering dan terkena sinar matahari. Ini dapat menyerap energi positif. Selanjutnya, menetapkan niat sebelum menaburkan garam. Duduklah di tempat yang tenang, pegang garam grosok dengan tangan kanan dan fokus pada niat Anda. Seperti semoga usaha ini selalu dilimpahkan rezeki. Langkah selanjutnya, bacakan surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali, yang diyakini dapat mendatangkan keberuntungan dan menarik pelanggan yang datang.
Lakukan dengan khusyuk dan penuh keyakinan. Selanjutnya, pilih waktu yang tepat, lakukan penaburan garam di waktu-waktu yang diyakini baik, seperti menjelang hari baik atau setelah selesai sholat. Taburkan dengan pelan, taburkan garam grosok di sekitar tempat usaha Anda, seperti di depan pintu masuk, di sekitar meja kasir, dan di area dagangan. Pastikan taburan merata. Arah penaburan beberapa orang percaya bahwa taburan garam grosok lebih efektif jika dilakukan dari arah luar ke dalam, karena hal tersebut dipercaya sebagai simbol menarik rezeki ke dalam usaha. Perlu diingat, lakukan penaburan ulang garam grosok setiap 3 hari sekali, dan hapus saja garam yang telah ditaburkan sebelumnya. Dan lakukan ritual penyucian kembali. Keberhasilan tergantung pada keyakinan dan niat Anda. Tetap fokus pada kualitas produk dan pelayanan, karena ini adalah faktor utama dalam keberhasilan usaha. Yang ketiga adalah daun pandan. Sahabat beriman, daun pandan dikenal dengan aromanya yang menyegarkan. Selain itu, daun pandan juga dipercaya bisa mendatangkan keberuntungan dan penglaris dagangan. Letakkan daun pandan di tempat jualan Anda, baik di dekat makanan atau di sekitar area jualan. Pelanggan yang datang pasti akan merasakan kenyamanan dan kebaikan aura dari daun pandan ini. Cara menggunakan daun pandan untuk penglaris dagangan, langkah pertama ambil beberapa helai daun pandan yang segar. Pastikan daun dalam keadaan bersih dan tidak layu. Sebelum menggunakan daun pandan, niatkan dalam hati untuk menarik rezeki dan mempermudah usaha. Niat yang tulus sangat penting. Kemudian doa sebelum memulai usaha. Bacalah doa sebelum membuka usaha, misalnya surat Al-Fatihah, dan doa meminta kelancaran usaha. Kamu bisa berdoa seperti, "Ya Allah, permudahkanlah usaha ini dan berikanlah keberkahan pada dagangan yang saya jual." Jika menjual makanan atau minuman, tambahkan daun pandan ke dalam masakan atau minuman untuk memberikan aroma yang harum dan menambah cita rasa. Letakkan daun pandan di sekitar tempat dagangan. Aroma segar dari daun pandan dapat menarik perhatian pelanggan. Saat meletakkan atau menambahkan daun pandan, bacalah doa seperti, "Ya Allah, berikanlah keberkahan pada dagangan ini dan tariklah pelanggan yang baik." Lakukanlah penggunaan daun pandan secara rutin, misalnya setiap hari sebelum memulai usaha. Ini akan membantu menjaga energi positif dan keberkahan setelah berusaha. Selalu ingat untuk bersyukur atas rezeki yang diberikan sekecil apapun. Tawakal kepada Allah setelah melakukan usaha adalah kunci keberhasilan. Kemudian yang keempat adalah air doa. Sahabat beriman, air doa adalah air yang telah didoakan untuk mendapatkan berkah. Kamu bisa menggunakannya untuk menyiram tanaman di sekitar tempat jualan atau bahkan mencuci peralatan dagang. Dengan begitu, diharapkan keberkahan akan mengalir dalam setiap transaksi yang kamu lakukan. Menggunakan air doa untuk penglaris dagangan alami melibatkan beberapa langkah. Berikut adalah caranya. Pertama, siapkan air bersih dalam wadah yang bersih, lalu bacakan doa-doa tertentu seperti ayat kursi atau doa yang sesuai dengan keyakinanmu. Lakukan dengan penuh keyakinan dan konsentrasi. Selanjutnya, tentukan niatmu untuk menggunakan air doa ini sebagai penglaris. Niat yang tulus sangat penting dalam proses ini. Biarkan air doa tersebut selama beberapa waktu agar energi positif dapat terisi. Selanjutnya kamu bisa meletakkannya di bawah sinar matahari atau bulan. Kemudian gunakan air doa ini untuk membasuh barang dagangan atau bisa untuk menyiram tanaman di sekitar tempat jualan atau bahkan mencuci peralatan dagangan Anda. Sebelum memulai usaha, bisa juga disemprotkan di sekitar tempat dagangan Anda. Setiap kali menggunakan air doa sebagai penglaris dagangan, bacakan doa meminta kelancaran dan keberkahan dalam daganganmu. Tetap tawakal dan berusaha dengan maksimal. Lakukan secara rutin untuk menjaga keberkahan dan energi positif pada daganganmu. Kemudian yang kelima adalah bawang putih. Sahabat beriman, bawang putih tidak hanya bermanfaat dalam masakan, tetapi juga dikenal sebagai pelindung dari energi negatif. Letakkan beberapa siung bawang putih di area dagangan untuk memberikan perlindungan ekstra. Konon bawang putih dipercaya dapat membawa rezeki dan dijadikan sebagai penglaris dagangan alami. Banyak orang percaya bahwa bawang putih dapat menarik keberuntungan dan menjauhkan kesialan. Cara menggunakan bawang putih untuk penglaris dagangan alami, langkah pertama, ambil beberapa siung bawang putih yang segar dan berkualitas baik. Pastikan bawang dalam kondisi bersih. Selanjutnya, niat dan doa sebelum memulai. Niatkan dalam hati untuk menggunakan bawang putih sebagai penglaris dagangan. Bacalah doa untuk kelancaran dan keberkahan seperti surat Al-Fatihah atau doa sesuai dengan keyakinan Anda. Jika menjual makanan, tambahkan bawang putih ke dalam resep masakanmu. Selain memberikan rasa yang lezat, bawang putih juga dianggap sebagai energi positif. Kemudian letakkan di sekitar tempat dagangan. Tempatkan beberapa siung bawang putih di sekitar tempat daganganmu. Aroma bawang putih dapat menarik perhatian dan memberikan kesan yang segar.
Saat meletakkan bawang putih, bacalah doa seperti, "Ya Allah, berikanlah keberkahan pada dagangan ini dan tariklah pelanggan yang baik." Lakukan ritual ini secara rutin, misalnya setiap hari sebelum membuka dagangan. Kemudian yang keenam adalah daun sirih. Sahabat beriman, waktu yang paling tepat untuk meningkatkan aura rezeki di tempat usaha Anda adalah pada hari Selasa atau pada saat peringatan kelahiran. Sebelum meningkatkan aura rezeki di tempat usaha dengan menggunakan media daun sirih, ada baiknya memurnikan aura yang ada pada tubuh Anda terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan merebus 7 lembar daun sirih yang berwarna hijau, kemudian campur dengan seember air untuk mandi. Ritual mandi ini dilakukan pada saat malam Selasa, dan mandilah hanya ketika Anda hendak tidur. Lalu pada keesokan harinya, Anda blender halus 9 daun sirih hijau dengan segenggam garam grosok dan air secukupnya. Kemudian saring dan gunakanlah air tersebut untuk mengelap etalase ataupun gerobak dagangan. Jika masih ada sisa bisa digunakan untuk mengepel lantai. Lakukan ritual ini sebelum Anda membuka warung atau mulai melakukan usaha. Aroma dari daun sirih hijau yang bercampur dengan garam dipercaya memiliki tuah yang bagus untuk mendatangkan energi rezeki dan kemakmuran. Sehingga dengan demikian, aura negatif di tempat usaha Anda akan pergi menjauh dan digantikan dengan aura yang lebih positif. Sahabat beriman, konsistensi dapat membantu menjaga energi positif. Setelah melakukan usaha, selalu bersyukur atas rezeki yang didapat. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha adalah kunci keberhasilan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, semoga usaha dagangan Anda semakin laris dan kemudian mendapatkan berkah. Setelah mengeksplorasi 6 benda tertua yang dapat menjadi penglaris dagangan alami, kini kita memahami bahwa keberuntungan tidak hanya datang dari ritual semata, tetapi juga dari niat dan usaha kita. Setiap benda memiliki makna dan kekuatannya sendiri. Ingat, keberuntungan tidak hanya dihasilkan oleh benda-benda ini, tapi juga oleh kerja keras, kreativitas, dan hubungan yang baik dengan pelanggan. Dengan menggabungkan semua ini, kita bisa menjadikan usaha kita lebih sukses dan berkah. Apakah Anda pernah mencobanya? Silakan gunakan cara ini dengan baik, dan saya ijazahkan amalan ini untuk penglaris dagangan Anda. Namun sebagai umat muslim, perlu kita mengetahui tidak ada yang pantas tempat kita memohon dan meminta, kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, "Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sungguh orang-orang yang menyombongkan diri karena enggan beribadah kepadaku akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Quran Surat Ghafir ayat 60. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.